Shalom, perkenalkan nama saya Aprina Katarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai ke-17. Yang pertama, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Belanda. Kedatangannya bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama. Pada abad ke-16 dengan melakukan perjalanan laut. Dalam misi penyebaran agama Katolik dikenal dengan adanya semangat Deus Gloria et Pecunia atau Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan dan penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dan dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan agama Kristen. Yang kedua, misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik. Misionaris yang paling terkenal adalah Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesuit. Fransiskus Xaverius berkarya di beberapa wilayah, yaitu Ambon, tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal; Ternate, tempat di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Kemudian Morotai, tempat di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Fransiskus Xaverius, penyebaran agama Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dan berbagai ordo, terutama Ordo Dominikan dan Yesuit. Yang ketiga, tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Penyebaran agama Katolik pada awal abad ke-17 mulai menghadapi terutama ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Pada tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik, dan gereja-gereja Katolik dihancurkan atau diubah menjadi gereja Protestan. Pada tahun 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik beralih Protestan. Kemudian pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti Flores, Larantuka, Timor, dan Maluku Tenggara. Kemudian yang keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Yang pertama, Larantuka, Flores Timor. Komunitas-komunitas di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima agama Katolik. Hingga kini Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Yang kedua, Timor dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Dan yang ketiga, Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar terus menjalankan iman dan mereka meskipun dalam kondisi sulit. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu pada abad ke-16 dan ke-17 gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun ekspansi Belanda yang membawa Protestanisme menyebabkan tekanan besar bagi gereja Katolik. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia dan di masa-masa berikutnya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai ke-17.